Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Ya, selamat pagi Pak Azal. Selamat pagi. Ya, Pak Azal, pagi ini kita akan bincang-bincang tentang apa nih? Saya ini kebetulan sekarang saya ada masalah ini dengan siswa saya, Pak Saiful. Saya Ya, apa ingin masalahnya Pak? siswa ini di kelas saya sering kalau saya menjelaskan itu dia hanya diem saja, Oh, gitu. tidak ada reaksi. Pasif gitu Pak Azal ya? Pasif sekali. Pasif. Iya. Hanya seorang saja Pak Azal yang pasif itu? Nah, ini hampir seluruhnya. Oh, iya. Hampir seluruhnya. Jadi Iya. ini betul-betul mengkhawatirkan bagi saya. Oh gitu, ya. Kira-kira tujuan Pak Azal datang pada saya ini dalam pertemuan ini kira-kira untuk apa sih Pak? Saya ingin bagaimana kalau saya mengajar itu siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh gitu Pak ya. Jadi ada keinginan siswa yang acuh itu menjadi aktif belajar gitu ya Pak Azal ya. Betul, betul. Coba situasinya saat ini yang terjadi apa ya kira-kira Pak Azal? Begini, di saat saya menjelaskan, pada saat itu kan saya menjelaskan tentang ekosistem ya, ekosistem lingkungan. Pada saat saya menjelaskan, ternyata siswa itu hanya diam begitu. Saat ditanya dia, di saat disuruh menjawab juga dia. Saya menjadi bingung. Iya, oh gitu ya. Jadi pasif banget gitu ya. Banget. Iya, Bang. Padahal seharusnya kalau saya lihat Pak Azal itu sering ngajar ekosistem itu yang sering dibawa ke halaman, terus pakai rafia itu rata-rata sebelum-sebelumnya tahun-tahun sebelumnya aktif banget ya anak-anak ya. Iya. Sekarang, nah, terus kira-kira menurut Pak Azal itu penyebab dari ketidakaktifan mereka itu apa Pak? Penyebabnya yang pertama saya kurang persiapan dalam mengajar. Media saya tidak siap. Kemudian LK saya juga tidak siap. Terus perhatian ke siswa saya kurang. Begitu ya. Ada 3 hal ya Pak Azal ya kalau yang saya tangkap dari yang disampaikan Pak Azal. Pak Azal itu kurang persiapannya ya. Terus LK-nya tidak siap, terus perhatian pada siswa juga kurang gitu ya Pak ya. Jadi lantas kalau misalkan memang seperti itu kira-kira apa lantas yang diinginkan oleh Pak Azal untuk berikutnya? Saya ingin saya lebih fokus, saya lebih menyiapkan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Saya ingin LK-LK sudah saya persiapkan. Cuman karena tugas mengajar saya banyak 24 jam, kadang ini sangat mengganggu. Oh gitu. Lantas kalau misalkan ini udah disiapkan semuanya ya, anggaplah Pak Azal sebelumnya tidak menyiapkan LK, sekarang LK-nya disiapkan, terus yang sebelumnya itu kurang perhatian pada siswa, sekarang ada perhatian lebih pada siswa. Kira-kira bagaimana cara Pak Azal mewujudkan agar siswa tidak acuh lagi? Saya akan membuat persiapan mengajar dengan matang. Saya akan menyiapkan alat peraga dengan sebaik mungkin. Begitu. Saya akan melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Begitu ya Pak ya. LK saya siapkan juga. Iya. Jadi
akan mempersiapkan dengan lebih baik ya kalau yang saya catat Iya, ya Pak Azal ya. Jadi salah satu atau beberapa hal yang perlu disiapkan adalah Pak Azal akan menyiapkan alat peraga dengan lebih baik ya. betul. Terus kalau yang selama ini acuh pada siswa atau kurang memperhatikan siswa, Pak Azal akan melibatkan siswa itu dengan lebih baik dan tentu saja ada LK-nya karena memang Pak Azal ngajarnya IPA gitu ya. Iya, betul. Iya, kalau ngajar IPA memang sangat butuh LK ya. Nah, kalau sekarang ya, sekarang Pak Azal udah nyiapkan ini baik sudah baik. Iya. Menurut persepsi dan keinginan kita ini udah bagus. Lantas misalkan ternyata masih belum membuat siswa tertarik, kira-kira ada cara lain lagi enggak? Nah, saya ingin juga melakukan outdoor activity. Jadi kegiatan itu tidak hanya di dalam kelas, Pak. Saya ingin membawa siswa itu keluar kelas supaya mereka itu lebih enjoy begitu. Begitu, Pak. Tidak merasa tertekan. Outdoor activity. Iya, jadi mungkin tekanan kurikulum yang begitu berat pada anak-anak sehingga membuat anak-anak itu jenuh mungkin di dalam kelas ya. Sehingga Ya. Pak Azal ingin memberikan resep tambahan ya berupa outdoor class activity ini ya. Bagaimana lantas Pak Azal memastikan ya bahwa dengan cara yang kedua ini akan sukses kira-kira? Iya. Untuk memastikan hal itu bisa berjalan, saya harus betul-betul menyiapkan LK-LK yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian saya harus menyiapkan materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Kemudian saya harus mengemas pengelolaan pembelajaran itu karena kalau di luar kelas kan biasanya anak-anak itu rawan tidak terkontrol. Maka saya betul-betul bingkai dalam bentuk pembelajaran kelompok-kelompok sehingga terpantau. Oke, baik. Kayaknya memang Pak Azal sudah menyiapkan semuanya dengan sangat detail ini ya. Mulai dari lembar kerja yang harus disiapkan dan akan diberikan pada anak-anak, materi yang akan diberikan, bagaimana pengelolaannya termasuk pemantauannya di dalam kelompok, saya rasa itu ya. Yakin ya Pak Azal ya kira-kira dengan yakin Pak ya. Saya rasa cukup itu Pak Azal ya apa yang bisa kita. Terus kira-kira sekarang saya mau nanya nih Pak Azal. Iya. Kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini apa Pak Azal? Iya. Kesimpulan kita, bincang-bincang kita kali ini tadi kan tujuannya bagaimana membuat siswa terlibat dalam kegiatan belajar secara aktif. Ya, betul. Sehingga dari bincang-bincang saya dengan Pak Sipul ini, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa agar siswa itu terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran seperti LK-LK, kemudian alat peraga, kemudian pengelolaan kelas seperti pengaturan kelompok itu pasti gitu ya. Sekarang terakhir nih ya, kira-kira kok sudah cepat nih ya? Iya, nggak terasa ini. Nggak terasa. Setelah ngobrol-ngobrol santai kita ini kira-kira apa sih perasaan? Gimana perasaannya Pak Azal? Saya sangat senang karena Pak Sipul telah membantu menemukan solusi buat saya yang selama ini saya rasakan itu gimana ya, saya agak sempat bingung gimana caranya supaya siswa ini aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, setelah saya bincang-bincang dengan Pak Sipul ini, saya menemukan solusinya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan nanti, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan sukses selalu Pak Azal. Siswanya bisa diantarkan menjadi siswa yang lebih aktif, terlibat dalam pembelajaran. Baik, kita akhiri dengan doa bersama dulu ya. Ya, mari Pak.
Doa selesai. Makasih Pak Azal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siful. Sama-sama.